Hello everyone, welcome back again. So, kali ini gue akan bahas garapan airdrop dari salah satu project Paper Finance. Dan mungkin ini merupakan salah satu video pertama dari challenge airdrop yang akan gue buat sepanjang tahun 2024. Dan untuk garapan airdrop kali ini, tentunya kita memerlukan modal walaupun tidak ada batasan minimum ataupun maksimum untuk kita bisa menggarap dari airdrop Paper Finance. Dan nanti gue akan buatkan playlist dari beberapa airdrop yang telah kita garap agar kalian bisa memantau kira-kira project airdrop apa saja yang telah kalian garap. Oke, untuk informasi lebih lengkap dan lebih lanjutnya seperti apa, so gak perlu banyak basa-basi, kita langsung saja masuk ke sumber informasinya. Oke, kali ini kita masuk ke dalam website resmi dari Paper.pais ataupun Paper Finance. Dan di sini dalam sebuah tampilan website resmi Paper Finance ada sebuah pengisian ulang cairan asli dan juga staking cairan Ethereum yang telah ditingkatkan oleh Agent Layer. Dan bahkan dengan nilai total terkunci ataupun TVL dari Paper Finance ini telah mencapai sekitar 615,9 jutaan US dollar. Artinya cukup banyak sekali antusiasme dari para pelaku pasar untuk menggarap airdrop ataupun retro drop dari Paper Finance. Dan bagaimana cara Papers bekerja? Di sini untuk mempertaruhkan dengan taruhan Ethereum dalam jumlah berapapun untuk menerima PAP Ethereum dengan liquid restaking token NLRT yang asli dari Paper. Jadi seperti yang telah gua sampaikan sebelumnya, bahwa untuk menggarap dari retro drop Paper Finance ini tidak ada batasan minimum ataupun maksimum. Jadi kalian bisa bermodalkan 10, 20 atau mungkin di 100 US dollar untuk bisa menggarap dari Paper Finance agar bisa eligible ataupun memenuhi syarat. Tapi sedikit gua sarankan, apabila kalian ingin menggarap dari Paper Finance ini, usahakan dana kalian melebihi di atas 100 US dollar. Dan di sini menghasilkan dapatkan imbalan dengan aman dan berkat teknologi anti-slashing paper yang telah didukung oleh hibah Ethereum Foundation. Ini merupakan salah satu bentuk dorongan dengan meningkatkan POS Ethereum ataupun Proof of Stake Ethereum Anda dan juga mendapatkan kembali hadiahnya dengan membawa PAP Ethereum Anda ke DeFi. Dan di sini ada sebuah peta jalan ataupun roadmap dari Paper Finance. Untuk pertama, di sini ada hibah yayasan Ethereum. Yang kedua, penelitian dan juga pengembangan NLRP. Yang ketiga, jaringan tes publik. Integrasi lapisan agent layer, jaringan utama, dan juga ABS Paper. Melihat dalam sebuah roadmap nampaknya ini masih panjang juga gitu ya untuk mengikuti dalam sebuah pendistribusian airdrop token Paper. Dan inilah beberapa venture capital yang telah mendukung dari project Paper Finance. Pertama di sini ada Paxion, ada Griffin Howard Digital, ada Bankless Venture, Animoca Ventures, DAZM, Canonical Crypto, ada IoTex, Lbank Labs, SNZ, Token Pocket, dan banyak lagi. Dan kali ini kita akan breakdown dengan beberapa bulan yang lalu adanya sebuah pengumuman dari akun X resminya Paper Finance. Di sini Paper bertujuan untuk meningkatkan ketahanan Ethereum dengan memperkuat desentralisasi dan juga memperkuat ketahanan sensor. Dan kami telah mendapatkan 5,5 juta dolar dalam putaran awal untuk mengembangkan protokol yang mengurangi risiko pemungutan dan juga meningkatkan kelangsungan hidup para pemangku kepentingan. Nah, jadi inilah beberapa venture capital yang telah mendukung Paper Finance dengan penggalangan dana yang telah diterima oleh project Paper Finance sekitar 5,5 jutaan US dollar. Dan itu merupakan salah satu pendanaan yang cukup besar yang telah diterima oleh project Paper Finance. Dan di sini ada salah satu poin penting yang perlu gua sampaikan apabila dari teman-teman semua ingin mengikuti ataupun menggarap dari retro drop project Paper Finance. Di sini white papers in transformative in Ethereum staking. Jadi kira-kira apa itu papers gitu ya untuk mentransformasikan di dalam blockchain-nya Ethereum. Staking Ethereum telah menghadapi tantangan sentralisasi karena faktor-faktor seperti margin keuntungan yang rendah dan juga kebutuhan modal yang besar sebesar 32 koin Ethereum. Namun di sini Paper akan mentransformasikan ataupun memberikan solusi dengan tujuan untuk merevolusi domain ini dengan menawarkan pendekatan yang lebih tanpa izin dan juga netral dengan teknologi mutakhirnya yang meliputi. Pertama di sini adalah native restaking yang telah meningkatkan peluang hadiah dan juga efisiensi dengan perangkat keras melalui Ethereum POS ataupun Proof of Stake dan juga agent layer restaking. Dengan perlindungan anti pemotongan menerapkan pengamanan terhadap penebasan. Jadi memang Ethereum ini sangat dikenal sekali dengan biaya gas fee yang cukup mahal, tetapi memberikan reward yang cukup rendah. Namun dengan adanya Paper Finance ini akan merevolusi dengan pemberian reward ataupun hadiah yang lebih besar dibandingkan Ethereum, salah satu blockchain pertama yang juga telah melakukan transisi menjadi konsensus Proof of Stake.
Jadi salah satu poin penting yang perlu gua sampaikan kali ini mengenai about the campaign. Jadi untuk dalam sebuah kompetisi ataupun ajang retro drop ini akan terus berlangsung kira-kira sampai kapan? Jadi di sini ada sebuah notis yang perlu kita perhatikan untuk pre-mined campaign now. Jadi untuk pertama, deposit SD Ethereum into Paper to earn liquidated Paper Ethereum tokens. Untuk poin yang kedua, accumulated SD Ethereum yield and Paper points dan juga prior to February 9 jam 11 PT ataupun SD Ethereum is deposit into agent layer to earn user agent point and prior to Paper mainnet. Jadi untuk poin pentingnya ada di nomor 4 bahwa untuk teman-teman semua yang ingin menggarap dari retro drop Paper Finance ini diharapkan melakukan deposit sebelum tanggal 9 Februari jam 12 PM agar bisa memenuhi syarat ataupun eligible dalam garapan airdrop project dari Paper Finance. Karena untuk siapapun yang telah melakukan deposit di atas tanggal 9 Februari, mereka kemungkinan tidak bisa untuk mengikuti ataupun menggarap dari project Paper Finance untuk mendapatkan distribusi token Paper. Di sini untuk Paper Roadmap dalam sebuah garapan airdrop ini, pertama di sini deposit is live, yang kedua testnet launch, yang ketiga mainnet launch, yang keempat verticalized infrastructure. Dan saat ini kita berada di chapter kedua. Untuk chapter pertama telah selesai dan dengan total keseluruhan chapter ataupun piece mencapai 5 chapter. Untuk di chapter kedua ini, beberapa orang yang ingin menggarap retro drop dari project Paper Finance diharapkan melakukan deposit dengan koin SD Ethereum dan akan mendapatkan imbalan PAP Ethereum. Dan kali ini kita masuk ke dalam dashboard untuk melihat kira-kira ada berapa poin yang telah gua dapatkan sejak pertama kali gua menggarap dari retro drop project Paper Finance. Untuk rankingnya gue menduduki di ranking 42 ribuan. Dengan total deposit gue belum melakukan deposit spesial pun. Dan dengan total poin yang telah gue terima sekitar 1000 poin. Karena gue baru saja untuk melakukan registrasi seperti connect Twitter, connect wallet, dan lain sebagainya. Oke, jadi kali ini kita langsung saja untuk melakukan deposit ke dalam wallet yang terkoneksi dengan platform dari Paper Finance. Nah, jadi ini merupakan salah satu wallet baru yang sengaja gua buat agar kalian bisa memantau dalam sebuah perkembangan selama gua menggarap beberapa airdrop. Di sini dengan koin Ethereum yang tersedia sekitar 16,21 US dollar, dengan koin Mapia ada sekitar 12,5 koin atau setara dengan 45 US dollar. Dan untuk koin Mapia ini gua dapatkan karena gua telah menyelesaikan beberapa misi dalam airdrop yang sebelumnya telah diselenggarakan oleh project dari Heroes of Mapia. Tetapi untuk koin liquid staking yang akan kita depositkan ke dalam platform Paper Finance tidak ada saldo sama sekali. Jadi kali ini kita akan melakukan deposit dulu ke dalam wallet. Nah, jadi untuk depositnya sudah masuk ke dalam wallet MetaMask sekitar 0,05982 koin ST Ethereum. Atau mungkin setara dengan 140-an dolar. Jadi gua hanya menggunakan modal kecil untuk menggarap dari airdrop Paper Finance. Nah, jadi di sini kita gunakan maksimum aja. Dan langsung kita lakukan deposit now. Kita tinggal tunggu pop-up dari MetaMask untuk melakukan konfirmasi. Oke, kita lakukan tanda tangan. Nah, jadi biaya yang harus kita keluarkan untuk melakukan deposit ataupun staking di dalam platform Paper Finance sekitar 37,33 US dollar. Sementara untuk saldo gua tidak mencukupi untuk melakukan deposit ataupun staking di dalam platform Paper Finance. Jadi gua akan menunggu sampai dengan biayanya stabil atau lebih murah daripada gua harus membayarkan sekitar 40 US dollar. Karena sayang juga kita harus membayar sekitar 42-an US dollar. Mungkin buat kalian yang ingin melakukan deposit ke dalam platform Paper Finance untuk memastikan total biaya yang harus kita keluarkan, kalian bisa mengeceknya di dalam etherscan.io gas tracker. Mungkin nanti untuk linknya gue sertakan di deskripsi agar kalian bisa mengecek kira-kira berapa biaya gas fee yang harus kita keluarkan untuk melakukan transaksi. Jadi sekarang aja mencapai di 55 CW untuk yang terendah dengan rata-rata 55 CW dan dengan biaya tertinggi sekitar 58 CW. Jadi mungkin gue harus menunggu sampai dengan biayanya cukup rendah untuk melakukan deposit ataupun staking di dalam platform Paper Finance. Oke, mungkin itu aja informasi yang bisa gue sampaikan hari ini. Apabila kalian memiliki opini pribadi ataupun pendapat pribadi, silahkan discuss di kolom komentar. Oke, sampai jumpa. Saksikan di the next video-video gue selanjutnya. Salam cuan, salam profit. Bye-bye.